teman-teman, kembali lagi di podcast GMKI Cabang Ambon. Di saat ini saya sudah berada dengan seorang narasumber. Beliau adalah pendiri komunitas Sombar. Namanya adalah Usiau. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, tema yang kita ambil adalah Stop Bully. Tapi sebelum masuk, mari kita dengarkan sekilas tentang komunitas Sombar. Untuk Usi, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa berbincang-bincang di saat ini. Kalau bicara tentang Sombar sendiri, kita komunitas yang memang fokus pada masalah kesehatan mental dan spiritual. Di dalam komunitas kita lebih banyak kepada klien konseling atau memang menolong atau menyiapkan orang secara kapasitas untuk menolong. Jelas kita rasa seperti itu. Oke, jadi kita sekarang ini tidak salah mengambil narasumber. Untuk tema kita hari ini, Usi, sebenarnya apa sih bullying itu sendiri? Apakah sangat berdampak bagi orang yang dibully, dan bagaimana pendapat Usi tentang bully itu tersebut? Ya, kita lihat dari definisi ya. Yang pertama dulu. Nah, kalau bicara tentang bullying, ada banyak pengertian kalau dicari. Tapi saya ingin menggaris beberapa kata kunci kalau bicara tentang bullying itu, maka kita bisa melihat maknanya bahwa itu salah satu sikap untuk mengancam, memaksa, dan melakukan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan berulang-ulang kali, bukan satu kali saja, berulang-ulang kali, dengan tujuan untuk membuat orang itu merasa lemah atau menunjukkan kuasanya, begitu. Oke. Ya, itu dari segi pengertian. Dampak, menurut penjelasan Usi tadi, sebenarnya dampak yang paling fatal untuk korban bully itu sendiri seburuk apa atau bisa mengakibatkan apa saja? Kalau bilang dampak berarti pengalaman ya. Jadi kita sendiri semua orang pernah lah dari kecil sampai bahkan bukan saja dewasa, di usia lanjut pun mengalami bully itu sendiri, entah melakukannya ataukah tidak. Tapi kalau bicara bullying lebih banyak ke anak-anak usia sekolah ya, dari kelas 1 sampai usia SD, SMP itu biasa lebih banyak bullyingnya daripada yang dewasa, mungkin karena dari segi lemah ataukah dari segi pertemanan mereka. Nah, bicara soal dampaknya ini sangat luas sekali ya kalau bicara dampaknya. Jadi kalau bicara dampak ini berkaitan dengan bentuk-bentuk bullying itu sendiri. Misalnya kalau yang dibully ada dari segi fisik, kekerasan, maka kekerasan misalnya dipukul, ditampar atau dicubit atau apalagi bisa bentuk-bentuk yang lain dari segi fisik itu bisa lihat secara fisik. Misalnya dia memar-memar tubuhnya atau bangka, bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit. Itu pengalaman-pengalaman mungkin diantara teman-teman ada yang seperti itu. Kemudian dari segi kata, misalnya ucapan-ucapan yang tidak membangun, mengejek, melabel kata-kata negatif, misalnya kamu bodoh, kamu tidak berguna. Itu akan berdampak secara bukan ke fisik sih, tapi secara mental gitu loh. Secara emosi itu benar-benar merusak jati diri seseorang pribadi. Misalnya dia akan, kalau dengan menggunakan kata-kata yang demikian, dia bisa menjadi orang yang tidak percaya diri. Kalau misalnya kamu bodoh, kamu tidak bisa melakukan sesuatu, contoh dengan 2 kata itu, maka orang yang dikatain berulang-ulang kali akan merasa, atau pada satu pengalaman tertentu ketika membuat sesuatu tidak berhasil, dia akan merasa apa? Tentu dia akan merasa gagal, atau dia merasa dirinya buruk, dan dia memperlakukan diri dengan pandangan label itu. Padahal mungkin dia tidak seperti itu, tapi dia menyerap itu sebagai satu kekuatan untuk dia seperti itu. Lalu kemudian yang bentuk lain misalnya secara nonverbal, seperti mendiamkan atau bahasa tubuh dari memandang orang secara sinis, contohnya juga kayak begitu, atau mengecilkan orang dalam satu pertemanan. Itu juga salah satu bentuk dari bully itu sendiri. Nah, kalau misalnya bersikap seperti itu,
lari juga sih seperti ke dampaknya ke mental juga kayak ininya. Mungkin bukan saja mental dan fisik yang didapatkan, tapi kalau saya sendiri tambah satu, yaitu spiritual. Jadi orang-orang yang dibully pada pengalaman mengkonseling orang dalam percakapan itu akhirnya berada pada kondisi di mana dia juga menyalahkan Tuhan atas kondisi-kondisi dirinya. Dan dampak-dampak secara fisik mungkin bisa dipulihkan dengan mudah. Kalau secara dipukul, memar, diobati, oke, selesai. Tapi secara mental ini yang membutuhkan proses yang lama. Dia harus berjuang membangkitkan kepercayaan dirinya, membangkitkan rasa ragu dalam dirinya, atau minder, atau dia mengalami kesulitan untuk bersosialisasi atau berteman dengan teman-teman baru atau orang baru, karena dia punya diri sendiri sudah melabelkan dirinya bahwa dia tidak seperti itu. Nah, itu sangat parah. Oke. Dari yang tadi Usi katakan bahwa secara fisik itu mudah sekali disembuhkan, Ya. tapi secara mental itu sangat susah. Jadi pihak-pihak apa saja, pihak-pihak mana saja kah yang bisa membantu, atau dari keluarga, dari pihak mana yang dapat mengembalikan rasa percaya diri, rasa bersosialisasi itu kembali ke seorang korban, itu bagaimana, dan pihak mana yang perlu sekali mendampingi korban? Iya, ini menarik ya pertanyaannya, karena menurut saya sendiri kita harus menggarisbawahi arti satu kata korban itu. Yang menjadi korban ini siapa? Apakah pelaku itu adalah pelaku dan korban ini adalah korban, atau pelaku itu juga adalah korban dari pengalaman-pengalamannya di masa lalu? Jadi pernah ada istilah bahwa kekerasan akan melakukan kekerasan akan melahirkan kekerasan. Jadi kita sebenarnya tanpa sadar tuh berada dalam lingkaran kekerasan yang panjang, dan untuk memutuskan proses bullying itu bukan hanya dilemparkan kepada satu pihak atau dua pihak, tapi itu sangat holistik, berantai. Jadi kembali di kata tadi, untuk kata pelaku itu, yang garis bawahnya dia bukan pelaku juga, mungkin dia adalah korban dari pengalamannya karena beberapa faktor. Misalnya dia sebenarnya korban dari didikan yang keliru, polase yang keliru, dikasari, dan dia akan melakukan hal yang sama. Itu maka harus diputuskan dengan cara bagaimana. Di lingkungan keluarganya ini cakupannya, atau misalnya tentang cakupan di keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat yang lebih besar. Kita harus melihat lingkup pertemanan atau lingkup kehidupan orang-orang yang entah korban atau pelaku itu tinggal. Kalau misalnya dari sekolah, maka harus bekerja sama antara guru, orang tua juga, dan anak itu sendiri. Contoh kecilnya, misalkan kalau dia adalah dari segi pelaku, bagaimana seorang guru atau seorang orang tua atau orang-orang yang terdekat dari anak itu mengajari dia bahwa sadar bahwa apa yang dia lakukan itu merusak atau merugikan orang lain. Karena orang yang melakukan bullying itu kadang-kadang berpikir yang dilakukannya itu benar. Itu kayak oke, kita bilang dia kata negatif atau labelnya itu bercanda sesuatu yang ini, tapi kata dari korban, apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh korban itu sendiri gimana, itu dia harus belajar empati. Menurut saya harus belajar empati, dan itu harus dimulai dari mana? Ya dari lingkaran terdekat dia. Guru punya peran, sekolah punya peran, dan orang-orang sekitar punya peran untuk mengajari dia betapa pentingnya empati. Dan kalaupun yang dibilang korban, mereka juga harus ya belajar juga sih untuk bagaimana merespon perlakuan bullying itu dengan cara yang sehat. Artinya tidak membalas bullying lagi, belajar untuk mau mengampuni dan untuk berkomunikasi atau meminta bantuan pihak ketiga untuk menolong kalau dia dalam kondisi lemah dan tidak bisa merespon. Ya mungkin menurut saya. Selanjutnya misalkan kalau tingkat bullying itu sudah mencakup ke fisik, kekerasan fisik,
apakah ada bisa dilaporkan atau ada hukuman yang akan diberikan apabila sampai bullyingnya sudah sampai di tingkat kekerasan seperti dipukul? Itu bisa dijelaskan? Iya, benar. Banyak kasus ya ini dari jenis bullying itu sendiri sih. Misalnya kalau dalam bentuk fisik tadi ya, sebutannya fisik, kalau sudah sampai di tahap babak belur sampai masuk rumah sakit, memang di dalam negara ini kan ada undang-undang yang mengatur untuk perlindungan anak atau juga berkaitan dengan bullying juga sudah ada, dan memang secara undang-undang melindungi itu. Ya, kalau kekerasan fisik memang fisik, bukan fisik saja atau non fisik, verbal di dalamnya. Setiap bullying itu ada undang-undang yang mengatur untuk perlindungan terhadap sikap bullying itu sendiri terhadap pelaku ya, di sini khusus. Dan kalau kita searching di internet misalnya undang-undang KUPH ya, benar ya, KUHP sorry. Nah itu juga ada undang-undang perlindungan anak ataupun terkait dengan kekerasan. Jadi sebenarnya secara negara sudah menjamin akan kesejahteraan rakyat dalam hal ini terhadap perlindungan kekerasan. Tapi kalau bicara soal tataran di bawah, artinya dalam lingkaran pertemanan atau lingkaran pergaulan, bukan kalau negara ini kan bicara soal undang-undang, ini bicara soal kepolisian atau soal yang lain ya. Tapi kalau di masyarakat ini dalam lingkungan pertemanan, misalnya di anak-anak sekolah atau lingkungan perkuliahan juga kan, mana ada di antara kita yang kalau ada dibullying lalu lapor ke polisi atau yang lain, anggap itu biasa. Ini yang cukup menjadi sesuatu yang memprihatinkan, karena kesadaran itu masih berkurang sekali gitu. Tapi untuk sanksinya memang ada undang-undang yang mengatur, dan jika ada yang sampai misalnya kekerasan fisik sampai babak belur dan sebagainya, itu bisa diproses hukum. Namun pertanyaannya, apakah itu menolong atau menyadarkan pelaku itu sendiri ketika dia dimasukkan di dalam penjara? Ya saya rasa tidak menyelesaikan satu persoalan bullying itu sendiri. Kalau di tingkat yang paling kecil, dalam hal ini skala sekolah misalnya, alangkah baiknya guru itu mengajak pelaku bullying itu untuk meminta maaf kepada orang yang jadi korban itu, dan kemudian membimbing anak itu supaya menyadarkan bahwa memang tindakan dia ini adalah sesuatu yang keliru atau yang salah, dan selanjutnya bagaimana dia memperbaiki diri. Itu menjadi hal yang saya rasa sangat penting untuk dilakukan untuk bisa memperbaiki hubungan dia dengan yang dibully juga sih sebenarnya. Oke. Jadi di sini orang tua dan guru sangat berperan penting ya. Kayaknya Usi sangat berpengalaman tentang bully-membuli. Apakah ada pengalaman tersendiri atau pernah menangani kasus bully ini sendiri di dalam kehidupan sehari-hari? Oh, iya, mungkin kau sih pernah dibully atau membuli. Oh ya, itu pertanyaan di semua orang. Saya rasa itu sama ya. Kalau dilemparkan kepada kita semua, apa jawabannya? Saya selalu berpikir pada 3 orientasi. Yang pertama, kalau jawabannya pernah dibully atau membuli, pernah ya, apalagi waktu tidak mungkin berbohong ini, pasti pernah di masa kecil pernah membuli orang atau pernah dibully. Dan karena itu dari pertama mengatakan bahwa sebenarnya orang yang membuli itu mungkin juga korban dari pengalamannya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dibully itu tidak enak. Ada enak nggak? Tidak enak. Kenapa tidak enak? Ya rasanya, yang rasanya memang tidak enak. Emosi kita menjadi rusak di situ. Kita kan mudah merasa tidak percaya diri, rasa marah, kecewa, sedih. Bahkan orang-orang yang dibully ada tuh yang sampai di tingkat ingin bunuh diri begitu. Dan ini pengalaman-pengalaman yang ditemukan pada saat proses-proses konseling, proses-proses menolong orang. Mungkin kalau dalam lingkaran ini tidak mengkonseling anak kecil ya, tapi kebanyakan ke anak muda, lingkaran mahasiswa atau anak-anak muda, dan ternyata
di dalam percakapan-percakapan itu ditemukan bahwa dalam masalah-masalah yang di-sharingkan, ternyata mereka juga adalah korban-korban dari bullying itu sendiri. Jadi perasaan-perasaan yang paling salah di sini adalah perasaan ditolak, perasaan terancam, perasaan minder, perasaan putus asa terhadap lingkaran pertemanan atau lingkaran keluarga, malah justru lingkaran masyarakat. Jadi inilah yang sebenarnya bullying itu sudah membudaya sih di dalam, tanpa sadar itu telah membudaya, menurut saya sendiri itu telah membudaya di dalam lingkaran sosial kita, dan sebenarnya dari siapa yang akan memulai itu kita sendiri. Nah, karena itu memang mengapa saya sendiri pernah dibully atau membuli orang, dan pengalaman-pengalaman, perasaan-perasaan tidak enak, pikiran-pikiran yang kacau, dan untuk bangkit dari proses itu butuh waktu yang lama, butuh penerimaan diri, butuh proses lama. Ini yang mahal dalam lingkaran ini, dan sampai titik ini saya rasa harus banyak tolong orang lain yang memang berjuang di titik yang sama. Dan karena itu kalau teman-teman pernah di proses itu, berpikir untuk berempati, itu berpikir untuk berada di posisi kalau teman-teman membuli, berarti kalau teman-teman berada di posisi dibully rasanya gimana. Kalau empati itu ada, pasti teman-teman tidak akan melakukan itu. Oke, Usi, ini menarik karena dari cerita singkat ini saya juga bisa mengetahui ternyata bully itu sangat berdampak besar bagi kehidupan, apalagi bagi seorang korban. Tadi Usi berkata bahwa kebanyakan juga terdapat di kalangan anak kecil, dan ada juga Usi pernah menangani orang mahasiswa ya. Seorang mahasiswa bully apa yang kan sekarang ada istilahnya bawa perasaan. Jadi kalau misalnya seorang dibully, kalau misalnya tersinggung, pasti orang lain berkata bahwa ih baper nih anak, kan? Iya, jadi misalnya kalau contoh apa sih yang apa ya, bully bagi orang dewasa itu apa sih contohnya? Contoh yang untuk orang dewasa apa sih terpikirkan? Tunggu, ini dari segi jenis salah satu ya, harus salah satu saja. Salah satu di kampus, salah satunya label-label negatif. Label-label negatif itu yang dinyatakan kepada teman atau kepada di dalam organisasi, rekan ini, tim misalnya. Label negatif ini kan yang tadi dibalik ke pengertian bullying itu sendiri, sikap mengancam atau memaksakan, atau sikap yang melakukan tindakan kekerasan. Maka salah satunya memaksa atau mengancam intimidasi mahasiswa begitu, teman-teman atau lingkaran pertemanan yang ditemui itu biasa label-label negatif yang bersifat mengancam atau mengintimidasi keberadaan orang itu sendiri, untuk dia merasa tidak nyaman di lingkaran dia, di proses dia kuliah. Contohnya kalau dia bilang, misalnya yang ditemui, ya ini kalau bahasa Ambon ya Ali nih dengan laki-laki pemalas, kerja ini saja saya bisa. Itu ya misalnya kayak gitu. Atau itu untuk teman mahasiswa ya, atau mahasiswa yang pernah bilang, ya beta dosen bilang beta nih orang bego, harus yang bisa. Itu menurut kita itu pernyataan simpel ya, sesimpel itu. Tapi pernyataan simpel itu cukup membekas buat orang itu, dan itu yang membuat dia tidak percaya diri. Itu yang lagi ya, kalau kata ya, merasa diabaikan, merasa tidak dianggap. Itu salah satu contoh sih yang memang ada contoh-contoh lain, tapi kok yang terpikirkan itu sih salah satu contohnya. Oke, jadi intinya teman-teman, apapun yang kita katakan menurut kita benar, tetapi menurut orang lain itu menyakitkan, itu sudah termaksud dalam bullying. Oke Usi, untuk yang terakhir mungkin Usi bisa memberikan sebuah pesan singkat untuk korban
bully sendiri untuk bagaimana sih melewati fase di mana dia terintimidasi untuk mengembalikan rasa percaya diri. Oh iya, iya betul. Kalau bullying itu sudah dia lalui, sudah teman-teman lalui, kenyataannya tidak bisa diulangi lagi, tidak bisa putar mundur untuk mengatakan jangan bullying beta gitu, karena itu sudah lewat. Nah, kalau teman-teman sudah berada di fase di mana teman-teman sudah melewati fase dibullying, tapi membekas itu adalah perasaan dan pikiran, perasaan terintimidasi atau perasaan rendah diri atau perasaan yang teman-teman mengalami kebingungan. Pertama-tama adalah teman-teman perlu menerima atau mengakui bahwa teman-teman pernah dibully. Itu proses untuk memulihkan diri sendiri. Dan yang kedua, teman-teman setelah menerima bahwa teman-teman dibully, teman-teman memaafkan, ya, memaafkan orang yang membuli teman-teman. Nanti teman-teman merasa bahwa ini kan ngapain memaafkan orang itu sudah sangat menyakitkan. Memaafkan bukan untuk orang itu, tapi memaafkan atau mengampuni untuk membebaskan kita dari perasaan-perasaan buruk, supaya kita masuk dalam perasaan-perasaan yang lebih baik. Kemudian meningkatkan pikiran-pikiran positif tentang diri. Jadi kalau misalnya teman-teman dilabelkan dengan kata-kata negatif, misalnya kayak kamu bodoh, kamu tidak berharga, kamu tidak ini, so Tuhan menciptakan kamu istimewa begitu. Jadi jangan hidup dengan kata orang atau apalagi yang negatif. Kalaupun itu ada dan mereka itu dibalikan ke yang positif gitu. Bilang bahwa it's okay beta dibilang begitu, tapi Tuhan bilang beta berbeda dan beta akan berada di pilihan yang Tuhan mau katakan. Dan itu hal-hal yang mendorong supaya kita bisa menerima diri secara utuh. Kemudian yang keempat, teman-teman bisa keluar dari lingkaran pertemanan itu. Kalau misalnya lingkaran pertemanan teman-teman setelah melakukan upaya berdiskusi atau maksudnya komunikasi dengan teman yang membuli itu, tapi dia masih bersikap yang sama dan rupanya hubungan persahabatan itu misalnya tidak menolong, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari lingkaran itu dan bisa melakukan persahabatan yang lain yang hubungannya itu bisa menyehatkan. Atau juga jika teman-teman berada dalam posisi yang tidak bisa ditolong, minta bantuan kepada pihak-pihak ketiga yang bisa menjadi mediasi untuk mendamaikan, untuk bisa membantu teman-teman menyelesaikan persoalan teman-teman itu sendiri. Mungkin ya 5 itu yang bisa dilakukan supaya bisa menolong diri sendiri pulih dari bullying itu sendiri. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Yang intinya adalah berdamai dengan masa lalu. Yang kedua adalah bisa keluar dari circle pertemanan yang negatif. Dan yang ketiga adalah percaya diri. Sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.